Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam webinar hari ini yang diselenggarakan secara kolaboratif oleh Desk Group dan Anagata Law Firm dengan topik US Tariff War and Global Trade, What Importer and Exporter Needs to Know. Saya Zahrina Amalia sebagai Senior Consultant dari Desk Group dan saya akan memandu jalannya diskusi kita hari ini. Seperti yang kita ketahui bersama, kebijakan tarif baru dari pemerintah Amerika Serikat tengah menjadi sorotan global. Dampaknya terasa luas, tidak hanya pada hubungan dagang internasional, tetapi juga pada strategi bisnis, rantai pasok, dan kepatuhan hukum di banyak negara, termasuk Indonesia. Untuk susunan acara pada webinar kali ini, sesi pertama akan melihat dari sudut pandang em, dari sisi ekonomi dan dampak bisnis yang akan dibawakan oleh Desk Group. Di sini kami akan mengupas secara mendalam fokus pada analisis makroekonomi, perdagangan internasional, dan dampaknya terhadap industri domestik di Indonesia. Pada sesi kedua, akan ada pemaparan dari Anagata Law secara legal dan compliance perspektif. Dari sini kita bisa melihat what business need to know in terms of legal and compliance. Dari sisi regulasi dan kepatuhan hukum atau compliance yang akan disampaikan oleh Anagata Law, khususnya terkait implikasi hukum internasional dan bagaimana perusahaan di Indonesia dapat menavigasi tantangan compliance yang muncul akibat perubahan ini. Pada sesi ketiga, sesi tanya jawab, untuk para peserta webinar bisa menuliskan pertanyaan pada kolom Q&A yang nantinya akan kami jawab sesuai fokus ekspertis masing-masing. Selanjutnya, ini adalah profil dari Anagata Law. Anagata Law adalah firma hukum full service menyediakan solusi hukum terpadu yang mendukung kesuksesan klien dalam ekonomi global dan ekosistem bisnis di masa depan. Anagata Law berkomitmen membantu perusahaan menghadapi tantangan hukum dan meregulasi lintas yurisdiksi serta mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan patuh secara hukum. Fokus service yang ditawarkan meliputi beberapa hal. Dalam sesi ini yang akan lebih ditekankan untuk highlight service-nya adalah pada tax and custom yang meliputi tax advisory services, custom valuation and classification services, tax audit, objection and dispute resolution services, serta custom review. Nextnya untuk highlight kedua, Anagata juga memiliki fokus service lainnya yang menekankan pada trade dan logistik. Misalnya yang meliputi service anti-dumping investigation, FTA saving program, import-export regulatory advice and dispute, serta supply chain structuring. Kita masuk ke profil dari tiap-tiap narasumber. Narasumber pertama yang akan nanti membawakan dari Anagata Law yaitu Bapak Riza Budi Tomo. Bapak Riza Budi Tomo adalah managing partner dari Anagata Law. Beliau merupakan pakar hukum berpengalaman dengan lebih dari 20 tahun pengalaman yang mengkhususkan diri dalam bidang perdagangan, perpajakan, dan urusan komersial korporasi. Dengan latar belakang kuat di bidang hukum dan akuntansi, beliau secara rutin memberikan nasihat terkait isu lintas batas yang kompleks, kepabeanan, serta merger dan akuisisi. Dan telah diakui sebagai salah satu pengacara top di Asia serta pemimpin masa depan. Untuk narasumber berikutnya, yang juga dari Anagata Law, adalah Bapak Rinaldi Raymond. Beliau adalah ahli kepabeanan dan perdagangan internasional dengan pengalaman lebih dari 1 dekade dalam memberikan nasihat kepada perusahaan multinasional di berbagai industri. Dengan latar belakang di bidang hukum dan konsultasi, beliau merupakan pengacara kepabeanan terdaftar secara litigator di pengadilan pajak yang dikenal karena keahliannya dalam memastikan kepatuhan dan memitigasi resiko regulasi.
Selanjutnya, karena ini memang kolaborasi antara Das Group dan Anagata Law, kita akan melihat profil dari Das Group. Das Group adalah company atau perusahaan yang bergerak dalam bidang konsultasi. Key services kita meliputi international trade analysis, business services and accounting, social media specialization, market insight, customer behavior analysis, serta manajemen information system. Fokus dalam sesi ini lebih eh, ke highlight dalam bidang international trade analysis. Di sini kita meng-offer comprehensive international trade data analysis services yang dapat membantu bisnis untuk menavigasi eh, opportunity dalam bidang global market dan optimize their opportunity on exploring the market, khususnya dalam bidang data. Sehingga ketika perusahaan mau mengeksplor market lebih banyak di global market, mereka dapat mengidentifikasi buyer dan kami juga bisa membantu mengidentifikasi potensial importer lengkap dengan detail profilnya. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke narasumber yang kita hadirkan saat ini dari Das Group profesional dalam bidang International Trade Data Analysis. Beliau adalah Bapak Dono Nur Indarto. Beliau adalah ahli bisnis intelligence dan strategi komersial dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di sektor manufacture, industri, dan distribusi. Dengan dasar yang kuat di bidang pemasaran dan strategi berbasis data, beliau telah memimpin berbagai proyek transformasi yang meningkatkan operasional komersial, wawasan pasar, serta pengambilan keputusan strategis di tingkat global dan regional. Kami harap melalui diskusi ini, para peserta bisa mendapatkan insight yang komprehensif dan praktis, baik secara perspektif strategi bisnis maupun kepatuhan hukum. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai sesi pertama, yaitu Economic Impact Analysis of the New US Tariff. Saya persilahkan kepada Bapak Dono selaku profesional di bidang trade data analysis untuk membawakan presentasi mengenai dampak ekonomi dari kebijakan tarif baru US. Kepada Bapak Dono, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, selamat pagi semuanya. Saya akan sharing sebenarnya untuk terkait dengan US Impost Tarif ya. Eh, Implikasinya apa dan apa yang kita perlu lakukan untuk mengantisipasi hal ini. Berikutnya. Oke, jadi alasan kenapa US itu impose new tarif sebenarnya karena memang mereka ada trade imbalance ya, yang lumayan besar antara ekspor dan import yang mereka alami gitu ya, dan ini udah berlangsung cukup lama dan meningkat secara drastis terutama dari China karena trade deficitnya mereka mencapai 1,1 triliun US dollar gitu di 2024 sendiri ya. Jadi bisa dilihat di graf yang sebelah kanan itu gap yang menunjukkan antara import dan ekspor yang berbeda secara signifikan. Nah, terus kemudian juga mau strengthening, menguatkan American industry gitu, karena mereka sudah mengalami beberapa penurunan dan shifting dari bisnis atau industri yang dilakukan. Terus kemudian ada ada kecenderungan mereka merasa bahwa diperlakukan tidak adil karena negara-negara memberikan trade advantages gitu. Jadi keuntungan untuk negaranya sendiri seperti subsidi ekspor gitu. Maksudnya adalah misalnya ada pengurangan pajak untuk ekspor dan segala macamnya. Terus kemudian ada pembatasan dari atau restriksi ke akses to market gitu. Jadi misalnya ada contohnya eh, regulasi terkait dengan lokal konten minimum requirement itu yang bikin mereka juga agak kesulitan untuk explore other market. Terus kemudian juga ada
price manipulations ini praktis price dumping ya. Jadi jika mereka melakukan ekspor cenderung untuk mendapatkan menawarkan dengan harga yang lebih murah. Selain itu juga ada national security concern. Ini sebenarnya interpretasi yang sedikit berbeda ya. Jadi biasanya national security itu lebih relate dengan military, tapi ini sudah Presiden Trump itu melihat bahwa economic resilience itu atau ketahanan ekonomi itu berkurang di US karena terlalu tergantung dengan uh, apa namanya sumber daya dari negara-negara lain. Oke, nah ini flow-nya sebenarnya. Jadi bisa dibayangin dari tanggal 2 April ketika Trump pertama kali informasikan tentang tarif baru yang diimplementasi sampai tanggal 28 Mei itu banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan ya. Jadi uh, per not even nggak cuma di mingguan atau bulanan ini harian itu ada bolak-balik perubahan-perubahan yang berbeda ya. Jadi mereka lebih ke bisa dibilang reaktif gitu ya dan back and forth perubahan ini direspon dengan itu, perubahan ini direspon dengan yang lain. Nah, untuk supaya nggak bingung dengan perubahan-perubahan yang ada, mungkin secara umum saya akan jelasin sebenarnya apa sih yang mereka implement itu. Next. Nah ini, jadi basicnya ada tiga ya. Yang pertama adalah new baseline tarif. Jadi ini ad valorem 10%, mereka terapkan ke semua negara yang ekspor ke Amerika gitu ya. Terus kemudian uh, ini kecuali untuk negara Meksiko dan Kanada karena ada USMCA agreement ya di antara negara ini bertiga. Jadi nggak ada ad valoremnya. Tapi basically semua negara terkena baseline tarif 10% ini. Terus kemudian adalah reciprocal tarif. Jadi ketika ada surplus perdagangan dengan US, mereka hitung sebagai uh, pertimbangan untuk reciprocal tarif ini. Nah, range-nya sebenarnya antara 11 sampai 50%, terus Indonesia terkena 32%, termasuk yang tertinggi di antara yang lain. Tapi sebenarnya yang mereka aim lebih banyak dari China gitu kan. Ketika China retaliate atau ketika China merespon gitu ya dengan uh, merubah kebijakan perdagangannya mereka sendiri, Trump kemudian meningkatkan lagi sampai akhirnya mencapai 245% gitu. Walaupun pada akhirnya ada uh, perubahan gitu ya dengan penundaan selama 90 hari dari yang sama yang dari pemerintahan US sendiri. Terus yang terakhir adalah sektoral tarif. Nah ini sektoral tarif ini berlaku umum sebenarnya. Jadi nggak hanya negara-negara tertentu aja, ini dia hanya fokus di untuk spesifik produk gitu. Misalnya dari besi atau aluminium, terus kemudian rare minerals dan ada teks produk ini yang kemudian langsung diterapkan dan dijalankan untuk dari sektor uh, produksinya, jadi produknya, barangnya bukan dari negaranya. Berikutnya. Nah, kita bisa lihat sebenarnya ada direct impact sama indirect impact ya. Yang pertama direct impact, those yang biasanya ekspor gitu ya ke US, kemudian jadi bingung, wah nih gimana nih ya, saya bisa ekspor ke sana, gimana, apa yang perlu dilakukan gitu. Karena kalau misalnya ada penerapan tarif ini dan perubahan-perubahannya yang banyak itu, saya jadi bingung. Ini menghambat sebenarnya proses trade transactions between eksporter dan importer itu sendiri. Terus kemudian kita bisa lihat di US market sendiri akan ada market volatility, jadi supply and demand-nya berubah, yang banyak produk-produk importnya kemudian jadi berkurang dan harganya jadi naik gitu, dan ini yang beresiko buat consumer prices-nya di US sendiri dan ada stagflation.
Terus yang kemudian adalah supply chain reconfigurations. Nah, ini yang merubah gimana ya caranya ada perubahan-perubahan tertentu yang perlu diperhatikan di US market sendiri. Eh, Cara masuknya jadi mungkin agak sedikit berbeda gitu. Nah, kalau indirect impact-nya gimana? Indirect impact-nya ya memang akan ada kemungkinan economic slowdown dengan penerapan itu gitu. Dan sekarang pun eh, sudah mulai ada pengurangan-pengurangan dan mulai berasa impact-nya. Tapi nanti akan ada perubahan lebih lanjut yang kita perlu review lebih detail. Terus kemudian ada rituals atau retaliation ya dari yang lain melihat bahwa oh, US bisa menerapkan tarif baru ya, atau impose new tarif ya. Kita juga deh gitu. Dan ada beberapa yang mulai melakukan itu gitu. Jadi kayak Turki atau Meksiko itu udah mulai merubah menyesuaikan dengan kondisi negaranya gitu. Mereka merubah sendiri. India bahkan ada beberapa yang mulai menerapkan minimum pricing gitu untuk import untuk tujuannya kan untuk melindungi uh, produksi lokal mereka masing-masing. Nah, ini ada yang lain adalah circumventing possibility. Nah, ini yang kita lihat misalnya daripada saya kirim ke US kena tarif yang lebih tinggi, mendingan saya kirim ke Kanada dulu gitu loh. Jadi dari Kanada kan bisa masuk dengan 0% itu ya, pakai USMCA. Nah, terus kemudian bisa di ship out ke US. Terus kemudian China sudah pernah melakukan, tapi ini yang bikin justru men-trigger tarif ini gitu. Jadi China sama dia kirim barang setengah jadi ke Vietnam, diproduksi di Vietnam, kemudian diekspor ke US. Jadi yang mereka biasa untuk kirim ke China dari China ke US sudah mulai tidak bisa dikirim, akhirnya mereka kirim dulu ke Vietnam untuk diproses dan dikirim ke US. Nah, kemudian selain itu juga produk type-nya gitu ya. Misalnya ada beberapa konten karena ini lihat dari HHS code-nya, masing-masing HHS code tuh punya karakter atau tipe produk atau kontennya yang bisa berbeda-beda. Jadi perubahan HHS code tertentu bisa merubah tipe atau tarif yang diimplement di negara yang diimpor. Berikutnya. Nah, yang terbaru adalah mereka kan US dan China enter 90 days tarif terus ya. Jadi oke, kita turunin tarif, tapi walaupun untuk sektoral itu seperti auto part, steel, besi dan aluminium itu mereka tetap berlanjut gitu. Nah, impact-nya apa ke Indonesia? Impact-nya ke Indonesia kita lihat di sini ya. Di bawah itu ada dua graf. Sebenarnya ini dari Drewry World Container Index. Kita bisa lihat ada slide perubahan begitu tensionnya diturunin gitu ya. Begitu ada terus ini sebenarnya ada peningkatan pengiriman dari China ke US gitu. Dan impact-nya ke Indonesia gimana? Impact-nya ke Indonesia sebenarnya 90 hari itu lumayan pendek ya. Karena gini, kenapa pendek? Karena untuk kirim ke US dari Indonesia itu butuh sekitar 4 sampai 6 minggu sendiri gitu kan. Dan untuk produksinya, untuk proses shipment-nya dan segala macamnya itu jadi ada risiko di sana nih sampainya pas 90 hari atau sebelum 90 hari nggak ya gitu. Kalau misalnya saya kirim sekarang nyampainya bisa sebelum terus ini nggak ya? Nah, terus gimana kalau misalnya nanti udah berjalan? Gimana kalau saya kena uh, impos tarif yang dikasih sama Trump ini? Nah, those kind of uh, banyak pertanyaan itu yang kemudian jadi tanda tanya gimana ya untuk US tarif ini gitu, impact-nya ke ini. Jadi akhirnya banyak yang menunggu gitu kan. Nah, sementara freight cost sudah mulai meningkat nih. Ada beberapa yang mungkin alokasi dari China walaupun juga kembali ini masalah temporary ya. Jadi dengan 90 hari terus ini freight-nya juga diusahakan di awal-awal supaya bisa lebih cepat. Terus kemudian dengan China resume atau mulai mengirimkan kembali ke US, Indonesia juga perlu akhirnya diversify atau mencari market-market lain selain market di US. Berikutnya. Nah, ini contoh yang sederhana ya. Kita simplify aja. Misalnya ada produk dengan harga 10.000 dengan freight cost sekitar 2.000. Jadi CIF cost totalnya sekitar 12.000. Dengan ada penerapan tarif itu 32% dari Indonesia, maka tarif amount-nya jadi 3.200 dan jadi landed cost-nya total
harga barangnya jadi 15.200. Nah, yang awalnya bisa mendapatkan margin sekitar 3.000 dengan asumsi FOB, eh, tapi dengan adanya Trump tarif ini jadi negatif gitu, jadi minus 200. Nah, ini gimana gitu kan? Apa yang perlu dilakukan? Apakah memang masih bisa dipaksa atau enggak? Kalau dipaksa ada risiko kehilangan atau penurunan margin. Kalau enggak berarti kita perlu dari eksporter itu mencari opportunity di tempat lain. Berikutnya. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, Indonesia government itu ngapain sih gitu? Udah ngapain aja gitu? Nah, ini kita bisa lihat di sini ya. Jadi yang pertama adalah mereka initiate engagement dan negosiasi dengan US government gitu kan. Mereka begitu pertama kali diterapkan, Pak Erlangga Hartarto itu udah langsung eh, berangkat dengan delegasinya untuk negosiasi ke US dan itu bisa dilihat sebenarnya ada kebijakan-kebijakan khusus yang akhirnya kita rubah gitu ya. Jadi contohnya bisa dibilang ada regulasi yang kita buka gitu. Jadi kayak sebelumnya ada minimum uh, local content requirement atau TKDN itu kemudian dirubah regulasinya. Terus kemudian dan ini juga masih terus dilakukan, masih ada negosiasi-negosiasi yang terakhir 2 hari yang lalu kalau nggak salah di Perancis itu kembali ada negosiasi lebih lanjut. Jadi di antara sidang OECD itu mereka kembali negosiasi antara US dan Indonesia government. Nah, selain itu perlu juga dari pemerintah Indonesia sebenarnya sudah melakukan partnership atau agreement dengan uh, beberapa negara atau persemakmuran atau kumpulan negara tertentu ya jadi bilateral multilateral agreement dengan beberapa negara lain contohnya kita considering untuk ada strategic agreement dengan Kanada gitu dengan pertimbangan ya tadi kalau masuk ke North America nggak bisa lewat US berarti mungkin perlu pertimbangan dengan ke Kanada gimana terus kemudian strengthening menguatkan di ASEAN sendiri di lingkungan ASEAN sendiri melihat kebijakannya kayak gimana kemudian ada juga yang BRICS ya ini ada kebijakan beberapa negara termasuk Indonesia berniat ada intention untuk partnership dengan BRICS ini. Di dalamnya ada Rusia dan China juga. Dan yang terakhir adalah RCEP. Nah, RCEP ini sebenarnya udah berjalan dan memang tujuannya adalah secara regional itu ada penurunan tarif kebijakan tarif ini dan mengencourage atau mendorong untuk lebih banyak trade antar negara yang tergabung dalam RCEP. Nah, selain itu juga dari pemerintah Indonesia sudah mulai koordinasi dengan eksporter ya, jadi dengan asosiasi uh, perusahaan eksporter itu mereka udah komunikasi gitu, maksudnya US ini perlu proses yang panjang. Jadi kalau memang ada opportunity di negara lain, sebaiknya dieksplor ke sana. Itu udah ada arahan atau directions dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perdagangan ini bilang bahwa coba diekspor ke market-market yang lain gitu dan mereka kasih referensi beberapa negara yang mereka bisa lakukan untuk ekspor. Oke, nah adapt with the changes gitu. Ya, apa sih yang perlu dilakukan gitu? Yang pertama adalah ya perlu dilakukan proaktif actions ya. Jadi dengan counterpart di importer dari US sendiri gitu. Kalau misalnya eksporter sudah biasa lakukan, udah ada partnernya di US, itu bisa dilakukan dengan beberapa hal. Pertama, ini gimana tarif ini masih bisa make sense untuk bisa ditanggung bersama atau enggak? Kalau memang masih bisa ditanggung bersama, maka bisa di-split antara satu sama yang lain dengan skema misalnya uh, price adjustment ya. Jadi ada perubahan tentang negara apa namanya price adjustment ini yang kemudian dipisahkan penanggungan bersama. Terus kemudian ada juga diversifikasi dari
ekspor marketnya sendiri gitu. Jadi kita lihat jangan cuma ke US, tapi lihat ke negara-negara lain juga kita perlu explore gitu ya. Nggak, mungkin yang terdekat di ASEAN atau bisa lihat ke negara lain seperti China dan lainnya. Terus ketiga ya kita kasih value added dari produk yang kita tawarkan gitu. Misalnya yang tadinya produknya medium atau low quality, kita bisa tambahin quality yang lebih tinggi, tapi secara price bisa di-adjust naik. Ataupun ya biasanya ada high quality products yang kita kemudian adjust turun, menyesuaikan dengan market yang ada. Terus dari supply chain juga kita perlu lihat dan agreements yang ada dari masing-masing negara juga kita perlu review ya supaya uh, apa namanya kita bisa mendapatkan uh, transaksi yang terbaik dari yang selain dari US market itu sendiri. Yang kemudian adalah government support dan policy advocacy ini lebih kepada kita minta dari government secara proaktif menginformasikan perubahan-perubahan yang ada gitu dan kebijakan-kebijakan itu juga kita perlu perhatikan karena ada beberapa kebijakan yang kemudian bisa mendorong untuk lebih banyak ekspor atau ada impact justru mereka lebih banyak membuka banyak import dan atau deregulasi itu ya contohnya. Nah ini yang mungkin perlu jadi pertimbangan berikutnya. Nah, ini salah satu contoh gimana sih caranya exploring opportunity ke market yang lain gitu. Yang pertama mungkin bisa lihat tipe ke produk kita itu by highest code tuh sebenarnya gimana sih highest code mana gitu. Dan kemudian kita perlu lihat tuh dari highest code itu ada tarif, duty, allocations itu gimana dari masing-masing pemerintah apa masing-masing negara mengimport gitu loh. Jadi harapannya supaya kita bisa mendapatkan potensi yang maksimal dari transaksi tersebut. Kemudian ada calculate risk and cost-nya gitu ya. Jadi ada freight, ada insurance yang perlu dipertimbangkan karena kan jarak yang mungkin kalau ke US itu terlalu jauh sehingga secara freight lebih mahal, bisa jadi ke ASEAN atau ke China bisa jadi lebih murah gitu loh ininya secara cost-nya. Dan yang terakhir adalah di OFAC countries-nya, yaitu jadi ada negara-negara yang mungkin berisiko untuk ke sana bukan secara secara stabilisasi ya, tapi lebih kepada ke transaksi sendiri sebenarnya dari perbankan itu ada pelarangan transaksi ke negara-negara tertentu ini yang mungkin malah nanti jadi repot di kitanya karena harus memenuhi beberapa kriteria persyaratan yang perlu dilakukan. Nah, kemudian kita bisa kontak potensial buyer untuk uh, transaksi lebih lanjut. Nah, ini contohnya ini di sebelah kiri ini ada tabel HS code ya. Jadi misalnya dari 10 kita tuh sebenarnya ekspor ke US itu produknya apa aja sih? Nih ada electrical machinery, ada apparel, ada footwear dan lain sebagainya. Nah, kita ambil case contohnya di minyak goreng ya, animal, vegetable or microbial fats and oils gitu kan. Nah, dari sini terus kita lihat sebenarnya importer untuk produk oil ini gitu ya untuk vegetable oil ini kemana aja sih yang banyak import gitu? Banyak di India, di China, Pakistan, baru ke US. Nah, kita lihat nih dari masing-masing negara ini sebenarnya potensinya gimana? Kita harus lihat dari regulasinya, ada nggak kerjasama dengan Indonesia yang bisa uh, kasih benefit buat kita gitu. Jadi ini terkait dengan tarif ya, atau juga dengan requirements yang ditetapkan dari negara importer tersebut. Misalnya harus ada standarisasi tertentu yang harus comply. Nah, mungkin ini akan lebih banyak dijelaskan nanti dari tim Anagata ya. Dan yang terakhir adalah dari kemudian kita lihat nih detailsnya dari potensial importer tuh siapa aja sih gitu. Nah, ini bisa dilihat contoh-contohnya. Jadi misalnya ada dari India gitu ya, Patanjali, terus kemudian ada dari negara-negara lain yang mungkin kita bisa kontak ke mereka untuk explore apakah bisa melakukan transaksi dengan mereka. Demikian. Berikutnya. Oke, nah ini masuk ke sesi 2, kembali ke moderator.
Oke, terima kasih banyak kepada Pak Dono atas pemaparan yang sangat informatif dan membuka wawasan kita mengenai dampak ekonomi dan kebijakan dari kebijakan tarif baru US. Nah, kalau tadi kita bisa summarize nih, kita tuh udah bicara banyak hal ya, dari mulai backgroundnya, lalu what are the changes, impact-nya apa aja sih, and how to adapt with that changes. Yang terakhir itu Pak Dono juga sudah menjelaskan how we can explore other market opportunity yang bisa kita lihat dari data-data yang bisa dianalisa dan itu adalah salah satu service dari kami. Jadi misal Bapak Ibu eh, ada minat untuk bisa mengeksplor lebih jauh, bisa menghubungi kami Desk Group untuk detail selanjutnya. Nah, sebelum memasuki sesi kedua, saya juga mengundang Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan lebih lanjut untuk bisa menuliskan di kolom Q&A yang nantinya kita akan bahas bersama. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi kedua yang akan membahas dari sisi eh, regulasi dan compliance, khususnya bagaimana perusahaan dapat bersiap dalam menghadapi perubahan-perubahan dalam lanskap hukum internasional akibat kebijakan US baru ini. Materi ini akan disampaikan oleh Bapak Riza Buditomo dan Bapak Ina Dilemon dari Anagata Law Firm. Kepada Pak Riza, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa bergabung bersama teman-teman lagi di sini. Saya melihat di list of attendees kita banyak nama-nama familiar ya, teman-teman dan juga klien serta colleagues kita yang sudah bergabung pada hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Ada di sini Pak Ari, ada Pak Bayu, terus kemudian ada Ibu Deldwi dari Paragon, terus ada juga dari Ibu Farah, ada Bapak Aditya, juga ada banyak teman-teman yang lain nih yang bisa bergabung di kita pagi hari ini. So berikutnya saya coba akan menjelaskan ya dari legal perspektif, dari compliance perspektif gitu. Dan kembali lagi jangan lupa bahwa ini ada sesi untuk tanya jawab. Mohon kalau ada pertanyaan silakan tuliskan saja di Q&A di bawah ini dan kemudian akan bisa kita diskusikan bersama pada akhir session ini gitu. Dan juga mungkin sebelum saya lupa kita akan menyediakan juga 1 sampai 3 one-on-one coaching atau one-on-one meeting ya antara kami, Anagata, Das dengan anyone yang berminat. So if you would like to have a complimentary session with us, silakan kirim notes or your ini Q&A sehingga bisa kita attend nanti. Oke, next slide. Nah, kita ada dari kami ada 3 agenda development dari tarifnya itu sendiri. Kita akan kulitkan dan kuliti dari sisi legalnya, perspektifnya, dasar hukumnya, dan kemudian backgroundnya juga. Kemudian ada key factor yang contributing atas resiprokal tarif ke Indonesia, yang ini adalah analisa kita ya, beri analisa kita yang mungkin berimpact kepada resiprokal tarif tersebut dan apa yang harus dilakukan oleh suatu importir seperti itu. Next slide. Nah, nah di dalam slide ini ya kita sedikit membuat suatu summary atau ringkasan dari US tarif yang berlaku. Nah, ringkasan ini uh, up to 28 Mei ketika ada ruling dari US Court tersebut. Nah, yang seperti kita lihat di sini ada all designated countries gitu, dengan tarif 25% up to 1 year untuk oil import seperti itu. Nah, produk ini terbatas untuk Venezuelan oil, gas, balik direct and indirectly gitu ya. Dan kemudian juga terbatas untuk tanggalnya tersebut juga. Nah, kemudian yang kedua secara kepada semua negara itu kan ada tarif sebesar 25% untuk target-target
produksi atau barang yang sehubungan dengan otomotif gitu ya, sehubungan dengan otomotif. Um, untuk tanggal 3 April itu vehicle-nya sendiri, dan tanggal 3 Mei itu adalah parts dari otomotif tersebut. Nah, ini cukup besar gitu ya, impact-nya kepada pemain otomotif di US terutama, dan kemudian juga bagi importir yang masuk ke Indonesia, ke US sendiri untuk barang-barang tersebut. Sedikit banyak ini akan mempengaruhi supply chain juga, eh, bagi negara-negara yang memasukkan atau memasok barang ke US tersebut gitu. Jadi impact-nya itu bukan hanya kepada importir yang mengimpor ke dalam US, tetapi juga bagi supply chain yang melakukan importasi atau melakukan produksi bagi US dan bagi negara-negara lain juga yang akan berimpact, yang akan kita lihat impact-nya nanti di slide-slide berikutnya. Nah, semua negara kecuali Rusia juga akan terkena di sini, sekitar 25% tarifnya untuk steel dan aluminium per 12 Maret, dan kemudian antara 10 sampai 125% depending negara tersebut, kecuali untuk Kanada, Meksiko, Kuba, Rusia, Belarus. Ini excluding ada goods yang loaded gitu ya onto the vessel of the port of loading gitu ya, untuk transit ini di exclude. Terus kemudian juga ada otomotif dan otomobil part yang sudah didiskusikan di atas. Dan kemudian yang paling penting itu adalah sebetulnya ada additional artikel atau pasal-pasal yang terdapat di executive order tersebut. Nah, jadi um, executive order tersebut juga pada dasarnya sesuatu yang sifatnya cukup perlu kita teliti dan juga memang sedikit kompleks ya seperti hal ini. Nah, um, akan tetapi di slide berikutnya, next slide. Nah, kita lihat ini di next slide itu sebetulnya ada court decision pada tanggal 28 Mei 2025. Oke. Sebagai background ya, um, mungkin sama seperti Indonesia di mana itu ada jenjang peradilan untuk setiap matter atau setiap masalah gitu ya. Begitu juga dengan US. Jadi di sini ada district laws, di sini juga ada court ruling, di atasnya itu ada federal laws, dan di situ ada federal court juga. Dan paling tinggi adalah Supreme Court gitu under Amerika. Saya teringat waktu saya belajar tentang salah satu mata kuliah yang diajarkan adalah tentang American law ya waktu itu ya. Dan ini cukup lumayan menarik ya karena jenjang-jenjang seperti ini. Nah, Nah, em, court decision pada tanggal 28 Mei jelas bilang bahwa rule bahwa Presiden Trump exceeded his authority by imposing broad tariff on import using emergency powers, gitu ya. Dan hanya Kongres saja yang sebenarnya punya kekuatan untuk meregulate international trade, gitu. Tetapi dan pada hari itu tarif semua diblok, akan tetapi US Tariff Court ini diajarkan ruling, diajukan appeal atau banding, yang sementara ini menunggu hasil banding tersebut tetap dijalankan tarif-tarif yang tambahan atau reciprocal tarif tersebut. Nah, jadi di sini di next slide bisa kita lihat bahwa ini loh ceritanya gitu ya. Gimana dia bisa kemudian pertama diberlakukan, kemudian disuspend, tapi pada on the next day sepertinya mereka sudah bersiap akan file appeal into the US Court of Appeals di Federal Circuit di Washington DC. Nah, saat ini appeal court itu ada temporarily pause the ruling dari US CIT, including permanent injunction, sementara dia akan considering appeal ini sendiri gitu ya. Jadi ini masih akan ada drama-drama dan cerita-cerita berikutnya. Kita tidak mungkin tidak jangan menyebutkan drama ya, tetapi mungkin akan ada cerita yang akan masih ada pada tanggal 5, which is hari ini, nanti malam mungkin waktu Amerika, dan juga pada tanggal 9 Juni. Nah, kita akan melihat nih progresif from time to time akan tetap berlanjut diskusi-diskusi ini gitu ya. Nah, um, ini menjadi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu gitu ya, mungkin
ini menjadi suatu makanan atau asupan bagi bapak dan ibu itu yang secara regular basis harus diperhatikan gitu ya. Jadi um, bagi bapak-bapak dan ibu mungkin di timnya atau kemudian di kantornya atau kemudian di organisasinya harus bisa lebih fleksibel lagi menanggapi berbagai macam um, updates dan juga berbagai macam perubahan atau changes yang akan ada di hari-hari ke depan ini seperti itu. Mungkin di beberapa slide terakhir ini kita akan kasihkan beberapa tips dan trik ya. Tips mungkin lebih ke tips bagaimana caranya menavigate hal-hal ini gitu ya. Menavigate hal ini setidaknya meminimalisir resiko atau meminimalisir impact yang ada. Kita tidak bisa menghilangkan 100% impact atau resiko yang ada tentu saja, tetapi yang bisa kita lakukan adalah Bapak dan Ibu sekalian adalah meminimalisir impact tersebut gitu ya bagi keberlangsungan aktivitas dari organisasi Bapak dan Ibu sekalian gitu ya. Nah, ada satu note di dalam presentasi kami di sini bahwa kami menyebutkan bahwa strategic planning, supply chain diversification, dan monitoring legal development itu kritikal ya untuk mitigating risk. Nah, sekarang mungkin jika Bapak dan Ibu ini belum menerapkan di dalam organisasi Bapak dan Ibu, yang bisa diterapkan adalah mungkin saat ini adalah bagi setiap divisi yang berdiskusi tentang strategic planning, divisi supply, dan divisi legal, pajak juga di sini seperti ini. Mungkin ada saatnya untuk Bapak dan Ibu untuk saling tetap buka komunikasi secara internal gitu ya, dan memberikan update from time to time internally. Akan tetapi jangan lupa Bapak dan Ibu harus tunjuk satu key leader untuk hal ini, untuk me, 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 untuk mengupdate informasi, untuk mengarahkan dan juga bagi pihak yang menjadi jembatan untuk berdiskusi dengan manajemen untuk mengambil suatu keputusan yang harus diambil dalam waktu yang singkat, dengan tepat seperti itu. Untuk next slide. Nah, Bapak dan Ibu, ini kita mencoba ya ada contributing factor mungkin yang menjadi bahan negosiasi atau bahan leverage bagi US government. Kembali lagi ini adalah analisa kita, bahan leverage bagi US government untuk berdiskusi atau bernegosiasi dengan tarif dengan Indonesia saat ini gitu ya. Nah, seperti yang Bapak dan Ibu lihat gitu ya, mungkin um, dengan adanya US tarif policy ini itu akan produk-produk itu akan membanjiri produk market international market gitu ya. Um, Kemudian juga mungkin akan ada tambahan produk yang masuk ke Indonesia, kuota akan bertambah gitu masuk ke Indonesia, dan kemudian ini mungkin akan berimpact juga kepada eksistensi dari pelaku pasar di Indonesia atau pelaku bisnis di Indonesia, terutama adalah UMKM dalam hal seperti ini. Nah, hal-hal ini penting untuk kita ketahui. Bagaimanapun juga mungkin bagi Bapak dan Ibu yang banyak berimpact di banyak yang banyak beraktivitas di retail atau trading atau bahkan bisnis entity lainnya gitu ya. Ini perlu kita perhatikan. Kenapa? Terutama juga nanti kita sedang menggodok, pemerintah sedang menggodok saat ini perubahan dari Permendak 8 tahun 2023 kalau tidak salah ya. Seperti itu. Nah, Permendak 8 inilah yang mengatur tentang importasi dari barang-barang jadi dan barang-barang lainnya yang masuk ke Indonesia. Iya, berikut juga dengan restriction importnya dan kuotanya yang diadakan seperti itu. Jadi trade imbalance ini ya mungkin from time to time ya mungkin harus dilihat seperti apa data-datanya dan hal-hal lain yang bisa dilakukan seperti itu. Ya. Bapak dan Ibu, yang kedua itu yang kita lihat itu dari strategic economic interest, gitu ya. Nah, strategic economic interest adalah it's to make the US to be able to promote again their domestic sectors and productions, gitu ya. Jadi mereka itu seperti yang Bapak dan Ibu ini menindaklanjuti dari diskusi-diskusi kita sebelumnya bahwa baik-baik negara-negara tidak hanya bagi negara-negara timur, tetapi negara barat juga mulai protektif dalam hal ini untuk melindungi
domestic produk mereka dan domestic sectors mereka seperti hal itu. Nah, apakah akan ada kembali lagi zaman industrialisasi kembali ke US? Kita akan lihat nanti. Tetapi this is only the beginning of of something that is breathtaking juga. Ini juga merupakan awal dari sesuatu yang akan besar, akan ada serial-serial berikutnya di bulan-bulan ke depannya seperti itu. Nah, impact-nya juga akan berimpact ke Indonesia dan Bapak dan Ibu. Ini kita sangat menarik karena dalam 2 bulan, 3 bulan terakhir ini gitu ya, kami banyak menemukan adanya dan semakin tinggi ya rate dari percobaan untuk yang disebut sebagai transit atau transshipment di Indonesia gitu ya. Baik transit atau transshipment itu sifatnya uh, hanya pass through, dalam hal ini tidak merubah rules of origin atau tidak merubah original atau marking origin dari barang, tapi ada juga beberapa yang berusaha merubah marking original barang dari negara eh, dari negara pemroduksi utamanya, negara produksi utama di situ. Nah, pada waktu kemarin negosiasi dan juga melihat dari berita-berita yang ada, kita lihat sebelumnya, pemerintah US itu dengan jelas bahwa siapapun yang akan siapapun yang nanti ketahuan melakukan transshipment atau transit yang pada akhirnya tidak memenuhi ketentuan dari US Custom, akan ada sanksi yang akan mengintai mereka seperti hal itu. Nah, di sini mesti kita lihat kedewasaan kita sebagai suatu pelaku usaha atau bisnis untuk agar konsisten terhadap apa yang kita produce, apa yang kita informasikan, dan kemudian apa yang akan kita lakukan. Seperti itu. Nah, kemudian hal berikutnya adalah sebagai nuansa tambahan gitu ya. Indonesia itu memang memberlakukan tarif yang cukup besar terhadap elektronik, baja terutama, kosmetik, dan beberapa hal lainnya gitu ya. Dan Indonesia juga saat ini menerapkan persentase tarif tertentu bagi produk-produk ICT yang sebetulnya pada dasarnya harusnya 0% gitu ya. Jadi ini sangat menarik gitu ya sebagai bahan leverage bagi pemerintah Amerika yang mungkin jika melihat ini akan menjadi bagian dari negosiasi juga seperti itu. Nah, bahan negosiasi ini mungkin saat ini sedang berjalan di tatanan implementasi ya, implementor, dan di tatanan pekerja juga seperti itu ya, di staf pekerja juga. Nah, tapi ini adalah mungkin beberapa hal yang mungkin harus kita lihat gitu ya, akan ada hal tersebut. Nah, Indonesia juga merupakan salah satu dari hanya sedikit negara yang memberlakukan tarif akan terhadap barang impor tidak berwujud atau digital trade. Ya, saat ini memang rate-nya 0%, Bapak dan Ibu semua ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat, mungkin kalau kita mikirin barang gitu ya, pada dasarnya apakah hanya barang berwujud yang bisa kita lihat? Ya betul, memang. Akan tetapi gitu ya, yang menarik dari peraturan perundangan custom atau kepabeanan di Indonesia, barang impor tersebut didefinisikan baik berwujud dan tidak berwujud, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, nah ini merupakan suatu keunikan dari peraturan hukum kepabeanan Indonesia. Karena banyak negara tidak mengadopsi hal-hal seperti ini, gitu. Di antara keunikan tadi yang seperti saya bilang adalah bahwa impor barang itu bisa berwujud dan tidak berwujud. Tidak berwujudnya adalah dari digital trade atau import barang elektronik dalam hal tersebut, gitu ya. Ini menimbulkan administrative burden tentu saja, bahan complexity terhadap custom documentation, dan juga bisa dibilang orang bisa berargumen ini menciptakan non tarif barrier seperti itu Bapak dan Ibu sekalian.
Jadi ini nuansa nuansa negosiasi, nuansa kemudian updates-nya ini tidak hanya berlaku bagi satu negara, tetapi ini juga berlaku bagi negara-negara lainnya, di mana kita akan banyak melihat nanti trennya adalah banyaknya bilateral agreement antara satu negara dengan negara yang lain. Konsekuensinya adalah bagaimana dengan free trade agreement yang sudah berlaku, gitu ya. Apakah itu akan menjadikan null and void atau bagaimana? Ya, kita akan lihat Bapak dan Ibu di slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya itu ada mungkin kita bisa sumbang sedikit pemikiran kami gitu ya. Bagaimana importer dan eksporter itu harusnya react ya terhadap US war. Nanti mungkin akan kita bantu juga untuk lebih detail lagi bersama rekan saya Bapak Renaldi. Tetapi yang pasti adalah kita harus mulai melihat dan meningkatkan compliance dan transparansi gitu ya. Jadi compliance terhadap produk yang berjalan, produk yang kita kirim, produk yang kita buat, produk yang kita produce, seperti itu. Compliance ada di situ. Nanti ada ini tergolong juga compliance dari sisi rules of origin gitu. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi. Yang kedua, kita akan berbicara tentang namanya market diversification. What is market diversification? Gitu ya. It's basically who your customers are gitu ya. Dan kemudian membesarkan book of business dari market diversification ini, mencari pasar-pasar yang baru. Nah, kemudian yang ketiga kita akan melihat effort untuk export chain restructuring. Jadi restructuring ini juga akan berlaku bagi ekspor, bagaimana caranya, apakah kita menerapkan formula baru seperti first sale, ataukah kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa diimplementasikan bagi suatu ekspor activities dari negara yang ingin masuk ke Amerika atau the other way around, bahkan masuk ke negara-negara lainnya juga seperti itu. Nah, domestic competitiveness juga harus di-boost dalam hal ini. Karena ini penting adanya, tanpa domestic competitiveness, barang kita nggak strong dan produk kita nggak kuat. Jadi kita tidak bisa market diversification kalau kita tidak punya competitiveness di market domestik kita. Kemudian bagi teman-teman yang jujur memproduksi atau memiliki fasilitas yang ada, mungkin bagi teman-teman juga Bapak dan Ibu sekalian juga bisa bisa memiliki opsi untuk mendirikan suatu bonded area misalnya, atau juga mengoperasikan suatu warehouse di mana bisa Bapak dan Ibu secara luasa dan aktif mengatur inventory Bapak dan Ibu sekalian semuanya. Ya, nah Bapak dan Ibu ini mungkin satu lagi juga ya, kita uh, yang berdiskusi tadi tentang serhubungan dengan free trade agreement gitu. Ini arahnya kemana sebetulnya dari arah kebijakan hal tersebut gitu. Kita akan melihat nanti next step ya dan detailsnya yang akan didiskusikan dengan rekan saya Bapak Rinaldi. Bapak Rinaldi, waktu dan tempat kami persilakan Bapak Rinaldi. Oke, terima kasih Pak Riza atas pemaparannya. Izinkan saya Bapak dan Ibu untuk melanjutkan pembahasan terkait dengan eh, rules of origin. Oke, seperti kita kita singgung ya atau kita mention di awal bahwa ada beberapa compliance yang mesti secara peraturan dipenuhi baik dari sisi importir maupun eksportir. Em, Rules of origin adalah suatu ketentuan untuk em, un- suatu ketentuan untuk konsep surat keterangan asal. Ya, yang pertama adalah elemen adalah origin kriteria. Ya, origin kriteria itu adalah terbagi menjadi dua, ada wholly obtained dan substantial transformation.
Holy Octane sendiri itu lebih kepada sifatnya makhluk hidup dan eh, material yang diambil langsung dari bumi, contohnya atau alam. Kemudian substantial transformation itu adalah adanya perubahan atau atau CTC, change of tariff heading dan change of tariff classification. Namun kembali lagi terkait dengan COO pada dasarnya terbagi menjadi dua. Ada non-preferential tarif dan preferential tarif. Dan eh, non-preferential tarif ini lebih mengatur kepada kebijakan anti-dumping yang sifatnya non-tarif measure seperti anti-dumping. Kemudian ada juga kebijakan safeguard atau yang sedang marak saat ini adalah kebijakan dari Trump policy yang mana eh, scrutinize bahan baku dari China. Kemudian untuk preferensial tarif ini lebih kepada yang sifatnya mengurangi bea masuk ya atas kesepakatan perjanjian perdagangan internasional, contohnya seperti ACFTA, ASEAN China Free Trade Agreement, dan ASEAN Trade in Goods Agreement, dan masih banyak lagi. Kemudian COO sendiri ini adalah sifatnya self assessment, yang mana self assessment itu pelaku usaha mendeklarasikan eh, suatu bahan material ke dalam SKA gitu. Eh, Terkait dengan pemeriksaannya, karena sifatnya self assessment, pemeriksaan dapat dilakukan nanti sewaktu-waktu jika terdapat audit. Seperti itu secara konsep terkait dengan COO. Kemudian yang secara fungsi CO itu yang pertama membuktikan asal barang, ya kemudian impact-nya itu mungkin di destination country akan ada persyaratan bea sebagai persyaratan bea masuk, kuota dan lain-lain. Kemudian ada juga sebagai dokumen pendukung untuk proses ekspor impor seperti pendukung letter of credit yang diminta oleh otoritas bea cukai, dan yang terakhir adalah menjamin keaslian produk. Next slide. Ya, menyambung dari rules of origin yang tadi saya sebutkan di awal itu, ada beberapa elemen yang wajib dipenuhi eh, oleh pelaku usaha. Yang pertama adalah origin kriteria. Origin kriteria terbagi menjadi dua, ada wholly obtained dan substantial transformation. Kemudian ketentuan yang kedua ada consignment criteria, itu lebih terkait terhadap bagaimana barang tersebut dikirim, baik metode apakah direct consignment atau melalui transshipment. Artinya barang tersebut melewati sebuah negara ketiga. Tuh. Apakah terjadi pembongkaran atau tidak? Kalau terjadi pembongkaran, maka FTA tersebut dapat tidak valid. Kemudian yang terakhir adalah procedural provision ini lebih lebih sifatnya lebih ke ketentuan untuk cara pengisian pada form FTA masing-masing. Apakah kolom third party invoicing-nya dicentang, kemudian apakah barang tersebut uh, di-issued secara retroaktif, dan sebagainya. Termasuk juga uraian barang yang tertulis pada PIB dan dokumen FTA-nya, apakah sudah sesuai atau belum. Jika terdapat uh, se- suatu perbedaan, meskipun secara minor, itu akan menjadi debatable di kemudian hari oleh eh, otoritas bea cukai.
Kemudian terkait dengan substantial transformation, ini ini menarik. Kenapa? Karena memang eh, saat ini banyak perusahaan-perusahaan dari khususnya dari China untuk merelokasi pabriknya ke Indonesia. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah eh, material dari China dapat dianggap eh, sebagai bahan dari Indonesia atau kita kita bisa kita sebut apakah barang tersebut layak disebut sebagai made in Indonesia gitu. Eh, untuk penghitungan origin kriteria itu terbagi dua ya. Pada dasarnya setiap kesepakatan internasional itu mempunyai kesepakatan masing-masing. Misalnya untuk ACFTA atau A3 ASEAN Trade in Goods Agreement itu eh, reverse dengan norma RVC atau Regional Value Content. Untuk ACFTA minimum 40% eh, ketentuan lokal kontennya, namun adapun perjanjian antara Indonesia dengan Amerika yang saat ini masih berlaku adalah GSP atau Generalized System Preferences. Saat ini sistem tersebut masih berlaku meskipun secara preferensial tarif itu tidak berlaku sejak Desember 2020. Namun untuk eh, sebagai referensi non-preferensial tarif, baik itu adalah sebagai restricted goods dan lain-lainnya, apakah barang tersebut dapat menunjukkan asal memang betul-betul sebagai contoh dari Indonesia, maka GSP tersebut masih eh, berlaku. Eh, untuk penghitungan dari lokal konten sendiri itu terbagi menjadi dua. Pertama adalah direct method dan kedua adalah indirect method. Terkait dengan direct method itu adalah value dari raw material origin country, misalnya dari China, ditambah dengan em, ditambah dengan sorry, I mean direct method itu adalah value yang digunakan dari let's say Indonesia dan China. Indonesia adalah sebagai produsen, ya, barang yang diproduce locally berapa, kemudian ditambah dengan labor cost-nya plus overhead. Dibagi FOB value. FOB value ini adalah barang-barang yang diambil dari eh, produsen dari Indonesia, misalnya China. Kemudian dikalikan 100 itu adalah direct method. Tapi secara in practice direct method ini mungkin agak butuh butuh explore lebih. Kenapa? Karena memang penghitungannya ini tidak straightforward meskipun namanya direct method, karena kita harus membreakdown eh, masing-masing biaya terkait labor cost, kemudian overhead, termasuk biaya rent expense dan lain-lainnya. Kemudian cara yang kedua adalah indirect method. Indirect method ini adalah cara yang paling common oleh pelaku usaha. Kenapa? Karena memang basically caranya ini jauh lebih simple dan paling mudah dimengerti. Eh, FOB value dikurang dengan value of non-originating material dibagi dengan FOB value kalikan 100%. Kemudian yang terakhir ini terkait change of tariff classification. Menariknya sebagai contoh untuk memenuhi apakah barang tersebut layak dianggap sebagai made in Indonesia atau tidak. Sebagai contoh dalam ketentuan GSP, maka pelaku usaha harus memenuhi kedua ketentuan. Yang pertama adalah ketentuan terkait substantial transformation. Oke, apakah secara tarif klasifikasi strukturnya ini berubah dari raw material menjadi barang jadi, misalnya.
bisa itu change change in chapter di pada babnya, atau yang kedua turunan selanjutnya adalah dari uh, subbabnya seperti itu. Kemudian setelah substantial transformation tersebut dipenuhi, maka pelaku usaha juga harus memenuhi local content requirements sebagaimana yang saya jelaskan di awal. Minimumnya adalah Indonesia dengan US minimum lokal kontennya dari Indonesia adalah 35% untuk dianggap sebagai barang made in Indonesia. Oke, next. Terkait dengan export chain restructuring, kita mengambil konteks eh, karena adanya US Trump policy ini, transaksi antara Indonesia dan United States. Bagaimana cara eh, bagaimana cara pelaku usaha untuk merestructuring export chain-nya mereka? Ini ada sebuah mekanisme bagaimana pelaku usaha, contohnya misalnya explore FTA apa yang dimiliki oleh eh, USA dengan other countries misalnya, kemudian apakah eh, mekanisme ini visible dari sisi pelaku usaha di Indonesia. Misalnya yang sebelumnya Indonesia langsung direct eh, sales ke United States, seperti ilustrasi di sini Indonesia maka harus mencari intermediary yang ada di Singapura gitu. Tentunya dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur oleh dalam konteks ini adalah US Singapore FTA. Kemudian yang kedua, dalam konteks perdagangan Indonesia, Singapura dan US sebagaimana yang kita lihat, ada ketentuan yang menarik terkait dengan US Customs atau CBP, eh, Customs Border Protection dari US. Itu menganut yang namanya first sale strategy. Sebagai contoh ilustrasi berikut, em, manufaktur di Indonesia itu menjual barang kepada distributor di Singapura dengan harga USD kan, eh, 10K ya, gitu, 10,000. Kemudian eh, Singapura distributor menjual barang tersebut ke US importer. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah eh, pelaku usaha yang di US sebagai importir, nilai apa yang harus dideklar pada saat eh, deklarasi impor barang dalam konteks United States. Maka dengan adanya ketentuan first sale ini, importir di Amerika itu bisa mendeklar dengan first sale antara distributor di Singapura dengan manufakturan Indonesia sebesar 10.000 dolar, rather than mereka mendeklar dengan 13.000 dolar. Namun tentunya eh, ada ketentuan-ketentuan khusus yang memang harus dipenuhi dalam hal ini dan dapat dibuktikan secara eh, valid juga gitu. Misalnya invoice-nya harus dideklar dari Indonesia ke importir yang ada di US, dan itu juga mungkin belum tentu visible dari sisi distributor Singapura ya, karena marginnya at the end of the day akan terlihat juga dari sisi eh, manufaktur. Oke, kemudian yang next slide please. Oke, bounded zone. Oke, eh, seperti yang di-mention Pak Riza di awal, bagaimana cara pelaku usaha untuk memanfaatkan situasi yang ada, yang mana sangat uncertainty, kebijakannya pun sangat volatile. Bagaimana pelaku usaha harus react dalam hal ini konteksnya adalah
bisa stockpiling di bonded area atau bonded warehouse, bonded logistics center misalnya, atau jika produsen, ini juga bisa menjadi opsi pelaku usaha untuk eh, establish bonded zone. Yang pertama, secara konsep, eh, kawasan berikat ini adalah untuk bisnis model berorientasi ekspor, yang mana eh, orientasi ekspornya ini akan sangat memberikan dampak signifikan kepada pelaku usaha ketika barang yang diimpor sebagai raw material eh, tidak em, tidak dipungut eh, bea masuk, PPN dan PPh dua-duanya. Tuh, tidak dipungut dalam artian ketika diekspor maka menjadi bebas untuk bea masuknya, untuk PPN menjadi tetap tidak dipungut, PPh-nya juga sama. Namun jika ada pengeluaran barang ke dalam tempat lain dalam daerah pabean atau ke Indonesia, maka eh, konsepnya menjadi clawback, harus dibayarkan pada saat pengeluaran barang. Oke, itu sekilas terkait kawasan berikat. Manfaat selanjutnya adalah tentunya dengan adanya kawasan berikat ini mengurangi biaya atau sebagai efisiensi biaya dari pelaku usaha, misalnya pengurangan biaya operasional dan penyederhanaan proses perdagangan, termasuk biaya produksi yang lebih rendah, membuat produk lebih kompetitif secara global misalnya, dan menguntungkan eksportir sebagai pelaku usaha. Em, yang keempat, penyimpanan dan pemrosesan fleksibel. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal, barang tersebut dapat disimpan, diproses, dirakit tanpa adanya kewajiban pajak yang langsung pada saat itu. Namun eh, barang tersebut wajib dibayarkan pajaknya ketika sudah ada pengeluaran. Pengeluarannya pun kalau ekspor itu tidak harus dibayarkan baik bea masuk dan PPN-nya. Namun jika ada pengeluaran lokal maka itu menjadi clawback. Yang terakhir adalah mungkin hal-hal yang mesti diperhatikan dari sisi legal perspektif sebagai pelaku usaha kawasan berikat. Pertimbangan dari sisi compliance-nya adalah yang pertama, pencatatan akurat baik dari material movements, finished goods movements, dan GL, termasuk pencatatan accounting lainnya. Kemudian em, yang terakhir adalah terdapat denda jika terjadi incompliance pada kawasan berikat. Eh, Pelanggaran terhadap ketentuan pembebasan atau keringanan bea masuk dapat dikenakan sanksi denda antara 100 sampai 500% dari bea masuk yang seharusnya dibayar. Sehingga eh, di sini pelaku usaha memang harus mematuhi peraturan dan ketentuan yang ada agar terhindar dari denda yang cukup signifikan. Seperti itu. Mungkin dari saya itu saja. Silakan jika ada pertanyaan, please feel free to to inform us and or chat in the call in the Q&A column. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Ya, Terima kasih. terima kasih banyak kepada Pak Riza dan Pak Rinaldi atas pemaparan yang sangat mendalam dan aplikatif mengenai aspek compliance yang harus diperhatikan perusahaan terkait dengan US New Tariff War ini. Nah, kita telah mendengar dua perspektif yang sangat penting. Yang pertama dari sisi ekonomi dari Dono dan dari sisi hukum dan compliance dari tim Anagata Law, Pak Riza dan Pak Rinaldi. Kini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sekali lagi saya juga mengundang Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan untuk bisa
menuliskan di kolom chat yang tersedia. Saat ini kita sudah mendapatkan beberapa pertanyaan. Mungkin kita mulai saja ya. Untuk pertanyaan pertama, untuk eh, Bapak Dono ya. Adakah rekomendasi negara selain US untuk impor barang tertentu? Mungkin Pak Dono. Oke. Sorry, jadi pertanyaannya adalah apakah ada. Apakah ada rekomendasi negara selain US untuk impor barang tertentu? Mungkin melihat dari, let's say, Indonesia eh, ekspor terbanyaknya apa, lalu ketika Hmm, mulai mau masuk ke US akan ada barrier kan terkait hmm, new US tariff ini. Jadi kira-kira hmm. eh, alternatif opportunity market mana lagi sih gitu? Mungkin lebih ke arah situ ya pertanyaannya. Oke, oke. Nah, saya mungkin udah menjelaskan sedikit ya tadi di bagian terakhir presentasi saya. Tapi poinnya gini, untuk melihat opportunity di negara lain itu yang paling mudah adalah melihat dari data import dari masing-masing negara. Nah, itu banyak referensinya online. Coba aja dilihat, tapi itu harus berdasarkan highest quote-nya dulu. Jadi, kategori produknya yang Anda jual itu sebenarnya masuk ke kategori highest quote mana gitu kan. Yang pertama, jadi identifikasi tipe produk di highest quote-nya itu. Biasanya eh, untuk tarif itu bisa sampai di digit ke-6. Jadi antara 6 digit pertama itu yang menentukan apakah masuk ke dalam tarif atau enggak. Nah, kemudian dari sini kalau sudah identifikasi highest code-nya, kita bisa cari sebenarnya mana negara importer yang paling banyak untuk import barang tersebut. Tuh, nah, mungkin yang paling mudah sebenarnya kita ada di BPS ya. Dari BPS itu ada bagian import yang kita bisa lihat gitu ya, atau ekspor yang kita bisa lihat bahwa kita tuh Indonesia banyak ekspor kemana sih gitu. Misalnya untuk highest code yang ditanyakan atau untuk dari produk yang ditanyakan. Nah, terus kemudian dari situ kita bisa drill down lagi tuh. Misalnya ada negara, say misalnya setelah US mungkin Malaysia gitu misalnya. Wah, Malaysia nih kan lumayan dekat ya. Nah, terus Malaysia itu kita bisa lihat ada nggak mungkin bukan tarif ya, tapi kepada benefit lain gitu. Misalnya karena sudah kerjasama ada dengan ASEAN, pasti kan ada 0% tarifnya. Terus kemudian dari sisi volumenya kita bisa lihat apa seberapa besar nih volumenya ke Malaysia gitu kan. Kemudian kita bisa review uh, cost yang mungkin muncul, misalnya kayak apa namanya ya tadi misalnya dari freight cost-nya kan kalau misalnya ke US itu jauh banget gitu ya freight cost-nya jadi lebih mahal. Nah kalau ke Malaysia yang lebih dekat itu cost-nya bisa turun berapa gitu kan. Dan kemudian bisa hubungi calon-calon importer yang atau potensial buyer yang mungkin bisa dikontak langsung. Nah itu ada beberapa cara ya, maksudnya bisa lihat dari kontak ke apa namanya ke pemerintah perdagangan, Kementerian Perdagangan untuk melihat ada nggak sih misalnya pameran gitu yang kita bisa langsung ke Malaysia untuk eh, memamerkan atau untuk join pameran tersebut gitu kan. Nah terus alternatively ya kita lihat gitu dari sepertinya kayak dari DAS itu bisa bantu juga misalnya untuk list down siapa sih potensial buyer dari negara-negara tertentu yang potentially bisa kita kontak gitu. Nah, itu salah satu contoh yang bisa dilakukan. Kurang lebih gitu, Bu Lia. Oke, terima kasih Pak Dono. Nah, ada lagi nih pertanyaan. Ini ada beberapa pertanyaan lebih untuk Anagata ya. Anagata. Em,
Dari Pak Riza atau Pak Rinaldi udah bisa melihat pertanyaannya atau Sudah saya? bisa. Ada yang Oh iya. oke. Oke. Eh, Baik, di sini ada pertanyaan ya. Apakah penerapan first rule terhadap penghitungan nilai kerugian dan potensi pengindaran biaya serta juga dapat memastikan bahwa transaksi yang pertama terjadi untuk tujuan ekspor ke Amerika sesuai dengan S140 gitu ya. Nah, ini kemudian terima kasih atas pertanyaannya gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang harus kita lihat ya sebelum memastikan dia eh, sesuai dengan ketentuan 19 USC dan 140 ini gitu ya. Jadi memang untuk tujuan ekspor ini kita harus ada deklarasi juga dan juga harus ada beberapa hal yang kita harus review terlebih dahulu, terutama juga posisi eksportir di sana dan juga posisi dari importir tersebut, gitu ya. Nah, memang ini kebetulan ini diatur dalam hukum US, gitu ya, dan kita memang perlu beberapa hal yang perlu kita tindak lanjuti, gitu. Jadi kalau dilihat apakah bisa bahwa penerapan ini bisa dilakukan, itu bisa karena beberapa kali kita pernah melihat yang pernah dilakukan, tetapi memang seperti yang Pak Dono dan teman-teman yang sudah dengar sebelumnya, gitu, Bapak Ibu juga sebelumnya gitu ya. Ini akan tergantung dari each product ya, akan tergantung dari each product masing-masing dan juga akan tergantung dari akan juga tergantung dari um, 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 deklarasi yang kita sampaikan, terus kemudian juga requirement dari first sale itu sendiri dan yang lain-lain seperti itu. Jadi bisa dibilang seperti itu. Nah, untuk untuk CEO satu lagi mungkin ada yang bisa dibantu Pak Rinaldi mau menjawab tentang CEO sebelum diperoleh. Yes, Apakah boleh. secara retrospektif dilakukan? Ya, em, dalam hal barang sudah dikirim sebelum CO diperoleh, apakah dimungkinkan penerbitan PO secara retroaktif? Dalam hal ini tergantung dari kesepakatan perjanjian internasionalnya atau FTA-nya masing-masing. Untuk ASEAN Trade in Goods Agreement itu 1 sampai 3 hari ketika sejak tanggal pengapalan. Misalnya di hari ke-1 barang sudah pengapalan ya dan hari kedua barang itu udah udah ini udah jalan gitu, udah berlayar. Sementara di hari ketiga eh, pelaku usaha ini baru mengajukan CO atau CO-nya baru di-issued gitu dari IPSKA. Maka CO tersebut mesti dicentang pada kolom box issued retroactively. Jadi ada time limitation di situ 3 hari. Ketika eh, setelah lewat masih dalam waktu 1 sampai 3 hari, namun eh, kolom box tersebut tidak dicentang yang box issue retroactively tadi, maka ini juga akan menjadi eh, permasalahan di kemudian hari, khususnya pada saat audit kepabeanan seperti itu. Jadi mohon dipastikan saja jika COO-nya ini adalah menyusul atau telat, yang mana tadi masih 1 sampai 3 hari, dipastikan kolom box isu retroactively-nya dicentang, otherwise akan menjadi isu di kemudian hari. Oke, mungkin cukup dari saya. Ya. Terima kasih. Ini juga ada pertanyaan lagi. Oh, cukup banyak pertanyaannya ternyata ya. Eh, em, Kalau Pak Dono ada tambahan atau rekan lain ada tambahan mungkin bisa menjawab juga ya Bapak dan Ibu gitu. Saya coba menjawab untuk fiber optic transceiver HS code 851762. Regulasi impor apa yang ada di produk tersebut dan untuk mengketahui barang ke Indonesia. Oke. Nah, ini kita mesti harus cek ya, double check ya fiber optic transceiver ini, terutama ini masalah transceiver ya. Itu kita mesti cek dulu nih. Kalau transshipment itu di Indonesia itu pada dasarnya itu kan tidak terkena ada peraturan dari LASAS yang lain kan, itu hanya pass through biasanya. Yang Minimal operation. minimal operation.
Akan tetapi kalau dia sistemnya jadi transit, nah itu mungkin akan kena juga karena dia jadi loading dan unload kan ya, seperti itu. Dari kalau unload itu ada kuota dan lain-lain. Nah, tapi harus hati-hati nih Bapak dan Ibu untuk fiber optic transceiver terutama untuk US tujuan Eropa dan kemudian tujuan dari Cina dan dari negara lain gitu ya. Karena ada dokumentasi, jika dokumentasinya tidak sejalan, perlakuan untuk fiber optik di Eropa ini sangat-sangat ketat ya Bapak dan Ibu sekalian ya, dan sanksinya adalah pidana gitu. Jadi before Bapak dan Ibu melakukan transceiver gitu ya, yang paling penting itu dulu apalah yang harus adalah nih goalsnya apa sebetulnya untuk transit ini. Apakah mau dideklar made in Indonesia ataukah mau dideklar negara produksinya? Nah, ini akan berpengaruh terhadap regulasi impor yang akan Bapak dan Ibu hadapi gitu ya. Dan kemudian juga resiko akhir yang akan diterima di negara penerima gitu. Please bear in mind bahwa investigasi custom di negara-negara barat, Eropa terutama, dan kemudian US, itu ada ketentuan pidananya. Jadi kalau didim adalah transshipment ini adalah fraud, gitu ya, nah ini investigasinya bisa sangat menyeluruh. Seperti itu. Oke, karena ini kita juga punya pengalaman kebetulan akan hal-hal seperti ini. Jadi banyak elemen yang harus kita lihat, gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian eh, ada pertanyaan dari Pak Fazlur Rahman, gitu ya. Em, ya, agar mungkin mungkin Pak yang bisa kita lakukan adalah kita banyak berdiskusi dengan teman-teman kita di asosiasi, kemudian juga rajin untuk eh, ber, 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 ber- berdiskusi dengan kementerian gitu ya, menulis surat audiensi itu bisa dilakukan. Tetapi most efektif adalah mungkin Bapak dan Ibu bisa melalui asosiasi yang sejalan seperti itu. Jadi mungkin ini salah satu yang bisa bisa lebih efektif lah dan bisa menghemat waktu juga gitu ya. Nah, untuk kemudian apakah Indonesia versi Indonesia masih terbatas dengan Max Kanada dan EU? Memang pada dasarnya ini memang masih terbatas karena memang tidak dibuka ya pada awalnya bahkan gitu, dan bahkan negosiasi yang sekarang antara EU pun masih berjalan gitu. Kebetulan juga saya pribadi sempat mewakili delegasi beberapa waktu yang lalu untuk menyiapkan bahan materi untuk perundingan untuk EU. Jadi um, memang masih butuh waktu nih, Pak. Tapi saat ini kita mendengar bahwa negosiasinya sudah final dari teman-teman Kementerian Perdagangan dan kita akan lihat ya untuk ke depannya gitu. Jadi untuk timing kita akan lihat dalam beberapa bulan ke depan. Nah, apakah memiliki sertifikat IO itu berpengaruh banyak terhadap ekspor ke US? Ini tergantung dari US requirement-nya, Pak. Gitu ya. IO itu merupakan salah satu persyaratan dan status dari importir yang paling tinggi di Indonesia adalah AEO, gitu ya. Itu bisa menjadi tambahan dokumen dan informasi atas validasi barang dan perusahaan Indonesia, tetapi at the end of the day yang harus dilihat juga adalah dari ketentuan dari US itu sendiri, seperti itu. Jadi from time to time kembali lagi barangnya apa, seperti apa engagementnya dan seperti itu yang akan kita lihat, gitu. Um, nggak apa-apa kita amin we are happy meskipun meskipun kita sudah melewati jam 11 gitu ya, we are happy to discuss this in another time gitu ya, jika ingin brainstorming Bapak dan Ibu sekalian apa namanya kita butuh. Pak Dono ingin menambahkan untuk Ibu Farah Reza, mungkin ada pertanyaan. Jika memang pada akhir tarif ini diberlakukan, bagaimana dengan barang yang saat ini sudah shipment menuju USA dan tiba tepat pada hari berlakunya tarif diberlakukan? Apakah tetap akan dikenakan tarif tersebut? Nah, ini terkait dengan customer kita di sana gitu loh. Jadi kan nanti biasanya kita kirim barang ke sana, terus yang penerima sebagai importer itu yang harus menyiapkan dokumen yang diperlukan. Nah, ketika tarif itu berlaku dan harus ada kena penambahan biaya atau tarif yang dilakukan dari
yang perlu yang dari pengalaman yang kami sudah dapati itu biasanya dari customer akan infokan ke kita gitu ya, infokan ke pengekspor gitu. Apakah wah nih gimana nih ternyata ada tarif tambahan yang kita harus bayar gitu kan. Pilihannya ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah um, apakah akan dilakukan adjustment dari sisi harganya untuk cover dari tarif itu tersendiri atau customer langsung diterapkan kebijakan ya udah itu tarif dari kalian dari US sendiri, jadi ya dari customer itu yang harus bayar. Nah, tapi ini akan mengkat sebenarnya hubungan yang antara buyer and seller untuk kedepannya gitu. Jadi ini sangat tidak disarankan, lebih baik dinegosiasikan. Tapi kalau hanya diam saja itu sangat berbahaya kalau yang itu, karena kan ada risiko demurrage ya. Ini jadi nggak bisa dibiarkan bergantung lebih lama, harus ada decisions-nya dan biasanya ada diskusi cepat untuk keputusan berikutnya gimana gitu loh. Kurang lebih kayak gitu. Dan ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang banyak timbul dari eksporter ke US karena itu yang bikin mereka akhirnya jadi wait and see gitu. Nih gimana nih kalau misalnya kita sudah 90 hari terus diberlakukan kembali gitu. Nah, ini yang makanya harus ada diskusi dulu antara buyer and seller untuk keputusan jika terkena tarif tambahan maka eh, pembayarannya itu seperti apa. Kurang lebih kayak gitu. Oke, balik ke Oke, terima kasih narasumber dan partisipasi aktif dari eh, para partisipan ya. Bapak Ibu sekalian, tidak terasa waktu kita sudah sampai di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi aktif dari para peserta, serta apresiasi yang sebesar-besarnya kepada narasumber dari Das Group, Pak Dono dan Anagata Law, Pak Riza dan Pak Rinaldi, atas materi yang sangat bermanfaat dan perspektif yang sangat melengkapi ini. Kami berharap webinar ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana kebijakan tarif baru dari US bisa berdampak secara ekonomi dan apa yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha agar tetap patuh secara hukum dan mampu beradaptasi secara strategis. Eh, untuk sesi tanya jawab tadi, semoga bisa menjawab apa yang sudah ditanyakan. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, bisa menghubungi kami, Das Group ataupun Anagata Law. Eh, Seperti yang tadi Bapak Riza bilang, mempunyai 3 komplement meeting dengan untuk bisa berdiskusi lebih lanjut. Nah, untuk yang sudah partisipan yang sudah registrasi, nanti kami akan kirim link dari eh, recording webinar ini, dan recording webinar ini juga akan diupload di YouTube Desk Group untuk selanjutnya. Oke, sampai jumpa di webinar kami selanjutnya. Terima kasih, selamat siang, dan salam sehat selalu.